menghadapi perselingkuhan. Ketika pasanganmu gak setia, apa yang Anda harus lakukan? Daripada bersedih, stres, nangis terus, berkepanjangan, bertengkar gak ada habis. Lebih baik dihadapi dan diselesaikan. Bagaimana menghadapi perselingkuhan? Teorinya mudah, menjalaninya tidak mudah. Pasti sakit, pasti kecewa, pasti terluka, pasti marah. Itu reaksi pertama ketika orang tahu dia dikhianati. Baik dalam pertemanan, pacaran maupun dalam pernikahan. Dan Anda mendapati pasanganmu tidak setia, apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, ajak pasanganmu untuk bicara baik-baik. Minta pasangan terus terang. Apa sih penyebab perselingkuhan? Tentu ya, orang yang selingkuh itu tidak jujur. Pasti kalau ditanya bilangnya enggak. Kita tidak bisa bertanya kalau tidak ada bukti. Tapi bagaimanapun, jujur tidak jujur, kasih tahu. Terbuka tentang kekecewaan masing-masing. Tentu gini, kenapa bisa ada perselingkuhan itu banyak penyebabnya. Tapi ajak pasanganmu bicara baik-baik, terbukalah tentang kekecewaan hatinya terhadap Anda. Dan belajar ngerti kesalahan apa yang kita lakukan. Dan belajar mendengar harapan apa yang pasangan kita miliki terhadap kita. Karena orang itu biasanya kalau pasangannya salah, dia selalu merasa benar. Kan dia yang selingkuh, aku enggak gitu ya. Gitu. Padahal harusnya pasangan kita bisa selingkuh pasti ada sebabnya. Dan kita mau dengar kesalahan saya di mana dan harapan kamu untuk saya tuh apa. Orang itu bisa selingkuh karena punya kesempatan. Tetapi perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda tidak mau. Meskipun ada kesempatan. Perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda memilih tidak mau. Beberapa penyebab perselingkuhan secara cepat. Pertama, memang karakternya tidak setia. Ada orang yang doyan selingkuh. Yang kedua, karena orang buka celah, gak jaga hati. Mungkin berawal dari iseng doang. Pacar lama WA direspon. Diajak jalan sama temen cowok atau temen cewek berduaan respon. Buka celah. Ya. Kemudian ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan. Konflik dengan pasangan yang tidak diselesaikan. Tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan kalau ngomong gak nyambung, kalau ngomong ribut. Nah ini celah. Orang selingkuh kenapa? Sama pasangan gak bisa ngobrol, gak nyambung, gak enak. Tapi kalau sama orang ketiga itu ngomong loh bisa dari pagi sampai pagi. Tidak dilayani oleh pasangan. Mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga. Kenapa bahaya ketika kita dapat perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga di luar rumah? Karena gini, setiap kita itu punya kebutuhan penerimaan. Kita diterima, kita di welcome. Ada rasa penghargaan yang kita dapat dari orang lain. Rasa dikasihi, dipuji, dan diberi. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah pasangan kita mau diajak ngomong baik-baik dan dia terus terang? Pernikahan ini ingat, respect itu sangat penting. Merasa dicintai itu penting. Nah kalau suami sudah terus terang, apapunlah kesalahannya. Nomor 2, kalau pasanganmu mau bertobat, ampunilah dan saling introspeksi dirilah. Masalah ada karena dua-duanya salah. Ketika perselingkuhan terjadi, bukan satu kesalahan, ada 2 kesalahan. Dua-dua salah. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Bagaimana kalau pasangan gak mau bertobat, tapi malah memilih meninggalkan kita dan memilih selingkuhannya? Nah,
1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Inisiatif untuk bercerai itu tidak boleh dari kita. Nah, kalau orang itu yang mau bercerai, kata firman Tuhan, sedaya upaya ya. Harusnya kita pertahankan dulu ya. Sebelumnya Rasul Paulus ngajarin itu. Karena kenapa kita harus pertahankan pernikahan kita? Alasannya ini, karena Tuhan membenci perceraian. Yang kedua, karena Tuhan mau kita mengampuni. Tapi kalau orang itu, pasangan kita yang tidak takut Tuhan ini yang memilih untuk bercerai, Rasul Paulus berkata, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Jadi keputusan untuk bercerai bukan dari kita. Kalau dia yang tetap mau ninggalin kita, ya sudah biarkan saja. Namun kehendak Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya adalah tidak ada perceraian. Saya akan tetap memberi saran. Kalau pada akhirnya Anda memilih untuk bercerai, jangan menikah selama suami Anda itu masih hidup. Karena 1 Korintus 7 ayat 39 berkata, istri terikat selama suaminya hidup. Dibagi Tuhan, surat perceraian kita secara sipil itu bukan perceraian di hadapan Allah. Kita tidak boleh memisahkan apa yang Tuhan persatukan. Jadi kalau kita bercerai secara surat di mata Tuhan itu udah dosa. Jangan kita ikut berdosa. Saya saran kalau Anda memilih bercerai, jangan nikah lagi sampai mantan pasangan Anda itu meninggal. Yang ketiga, setelah dia mau bertobat dan Anda mengampuni, yang ketiga, untuk sembuh dari luka dan membangun kepercayaan itu butuh waktu. Kadang-kadang mungkin pasanganmu masih trauma, masih tidak bisa percaya. Itu wajar, karena orang terluka. Untuk sembuh dan lupa itu butuh waktu. Lupa sih susah ya, paling enggak untuk sembuh itu butuh waktu. Apalagi untuk membangun kepercayaan yang baru, itu butuh waktu. Tapi keduanya harus berusaha membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu. Untuk pulih dalam hubungan, yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita kalau udah jatuh dalam dosa, pemulihan yang pertama yang harus kita lakukan, bukan konseling, tapi mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Anda hidup dalam dosa, kalau Anda jatuh dalam dosa dan Anda tahu Anda sedang jauh sama Tuhan, Anda tahu bahwa Anda salah. Kalau Anda mau pulih, langkah pertama, mendekatlah kepada Allah. Sucikan hatimu, tahirkan tanganmu, berhenti berbuat dosa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kehidupan rohani perlu dibangun agar pemulihan itu terjadi. Cuma kedekatan kita sama Tuhan yang bisa membuat kita pulih dari kejatuhan. Ada kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk bangkit. Bagi Anda yang disakiti, kalau Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kasih Tuhan yang memampukan Anda untuk mengampuni pasanganmu. Yang jatuh dalam dosa, ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan Anda hidup benar dan kudus. Nah, ini pesan yang penting. Dalam proses pulih, jangan mengungkit kesalahan yang lalu. Kalau Anda mau kasih kesempatan buat pasangan Anda berubah, jangan terus ingat-ingat dan ungkit-ungkit kesalahannya. Meskipun Anda ingat, jangan diungkit. Berhenti membandingkan. Kalau Anda terus mengungkit-ungkit, yang disakiti juga membandingkan, yang menyakiti juga membandingkan. Orang yang mau berubah, yang dia perlu terima adalah kepercayaan untuk berubah dan ruang untuk dia berubah. Kalau terus diingatkan kesalahannya, dia akan sulit berubah. Kalau ingin pulih dalam hubungan, memperbaiki sikap dan cara komunikasi, introspeksi diri. Memperbaiki sikap dan cara berkomunikasi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7.
Diajarkan tentang hidup bersama suami istri. Yang intinya adalah gini, istri-istri, balik lagi, tunduklah pada suamimu. Artinya respect your husband. Kalau hubungan mau pulih, kembali kepada kodrat ilahi. Istri-istri harus tunduk sama suaminya. Karena laki-laki itu butuh respect. Kemudian dikatakan firman Tuhan begini. Hai istri-istri, ayat pertama, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sebagai istri yang disakiti, bukannya balas dendam. Tapi kita harusnya memberi teladan. Teladan dalam iman, ajak pasanganmu dekat sama Tuhan. Jangan malah jadi batu sandungan buat dia. Jadi di dalam pernikahan penting ini pulih. Bahwa istri harus tunduk sama suami dan menguasai lidahnya. Bukannya ngomel terus. Percayalah suami kita gak akan berubah karena omongan kita. Kemarahan itu gak menyelesaikan. Tapi dia akan lihat betapa saleh istrinya. Sabar istrinya. Doain dia. Roh yang lemah lembut dikatakan gini. Perhiasanmu janganlah lahiriah. Nah seringkali kita berpikir, oh supaya suami saya jatuh cinta lagi sama saya mesti dandan yang cantik. It's good. Karena kalau sampai selingkuhannya lebih cantik dari kamu, you better be more beautiful. Dandanlah, wangilah. Tapi yang saya dengar baru-baru ini, suaminya selingkuh sama perempuan yang gak lebih cantik dari dia. Let me tell you why. Kadang-kadang yang dicari orang bukan fisiknya. Kenapa dia bisa selingkuh sama perempuan yang enggak jauh lebih cantik? Karena perempuan itu baik. Perempuan itu lembut. Perempuan itu nurut. Perempuan itu sabar. Gak seperti istrinya yang anak orang kaya. Kasar sama dia. Gak respect sama dia. At the end of the day. Kita nikah bukan cuma sama kulit luarnya. Tapi sama isi dalamnya. Karakter yang indah. Roh yang lemah lembut dan tentram dikatakan firman Tuhan. Yang sangat berharga di mata Allah. Di dalam hubungan kita penting memberi rasa nyaman kepada pasangan. Yang laki-laki juga. Yang buat laki-laki dibilang gini. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Karena banyak kali istri gak dihargai sama suami. Waktu masih gadis, ayu, kenceng, kinclong. Wah perlakuannya kayak princess. Tapi begitu udah ngelahirin anak, udah kendor, menua, rambut gak jelas, gak tahu dandan karena masih ngurus anak dan masak. Disia-siakan. Makanya perempuan-perempuan harus jaga. Berapapun anakmu harus tetap jaga. Amen. Jangan sampai suamimu ke kantor lihat Cinderella yang jadi putri, princess, ke rumah lihat Cinderella yang jadi bibi. Anda pastikan, make sure suamimu lihat kamu, dia bangga. Pernahkah Anda berpikir, bangga gak suamimu punya istri kayak kamu? Yang keempat saya masuk. Hindari hal-hal dan pergaulan yang bisa menciptakan kesempatan untuk perselingkuhan. 1 Korintus 5 ayat 11. Yuk kita baca. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kalau Anda sudah pernah jatuh, yang Anda harus hindari adalah hal-hal dan pergaulan yang bisa menciptakan kesempatan untuk Anda jatuh lagi. Keluar dari pergaulan yang buruk. Kita harus tegas. Kalau
Anda tidak mau jatuh lagi, jangan cobai diri Anda sendiri. Yesaya 52 ayat 11. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Kita itu tidak bisa hidup benar. Tidak bisa pulih. Kalau kita mencobai diri sendiri. Salah satunya dengan tetap bergaul dengan orang-orang yang dulu ngajak kita hidup dalam dosa. Kenapa? Untuk bertobat itu butuh support system. Fokus membangun masa depanmu. Orang yang tidak punya visi akan kembali ke masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu akan sulit maju. Kalau Anda tidak mau jatuh lagi, mulai lihat ke depan. Aku harus bikin apa dengan hidupku? Fokus ke depan. Filipi 3 ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupakan yang lalu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagi Anda yang mungkin hidup dalam dosa, di luar urusan pernikahan, Anda tahu Anda harus pulih. Mari datang sama Tuhan, mohon ampun. Mohon kasih karunia-Nya memampukanmu untuk hidup benar. Tinggalkan hidup dosa, 100%. Tinggalkan pergaulan yang salah. Cari support system yang benar. Orang-orang yang bisa nolong kamu untuk terus bertumbuh dalam iman. Menjaga kamu dan menolong kamu. Terbukalah sama pasanganmu. Supaya menjaga engkau tidak jatuh lagi. Dan yang paling Anda harus lakukan adalah ini. Mendekatkan diri sama Tuhan. Mendekatkan diri sama keluarga. Dan mulai fokus bangun masa depanmu. Supaya kamu tidak perlu jatuh. Lupakan yang telah lalu. Dan lihat masa depanmu.